Hello guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum menonton, siapkan mental dan posisi rebahan kalian. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Pada kali ini saya akan membahas sebuah film dari Thailand yang berjudul Tom Yum Goong yang dirilis pada tahun 2005. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor bela diri Muay Thai paling populer di Asia. Siapa itu? Ya, dia adalah Tonija. Siapakah sosok Tonija ini? Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di Thailand, gajah salah satu hewan mamalia yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sana. Tidak hanya membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, namun bisa dipergunakan untuk perang. Itulah kenapa gajah sangat dilindungi oleh masyarakat di sana. Dan cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak muda bernama Kam, di mana dia terlihat sedang bersama ayah dan gajahnya yang bernama Poryai. Kam sudah menganggap Poryai sebagai keluarganya sendiri. Kesehariannya Kam ditemani Poryai mulai dari mengantarkan sekolah, mandi bareng gajah, bahkan pun bareng gajah. Kini Poryai menemukan pasangannya dan terlahirlah anak gajah bernama Korn. Terlihat sekarang bahwa Kam juga sudah tumbuh besar dan membentuk hubungan dekat dengan gajahnya. Suatu ketika Korn sedang sendirian di tengah hutan, muncullah sekumpulan pemburu gajah di mana mereka akan membawa Korn ke Sydney. Tapi saat itu datanglah induk Korn untuk membantu membubarkan para pemburu gajah tersebut. Nah, sayangnya salah satu pemburu itu tidak sengaja menembak gajah itu karena ketakutan dan membuat induk gajah tersebut sekarat. Tak lama setelah itu diadakanlah upacara untuk menyembuhkan induk Korn. Hari demi hari Kam melatih kekuatan bela diri beserta ayah dan gajahnya. Kemudian pada suatu hari akan diadakan sebuah festival gajah tahunan yang nampaknya ayah Kam ingin menghadiri festival tersebut. Hingga tiba saatnya festival pun diadakan. Di sana ayahnya dipersilahkan masuk beserta Poryai, tetapi Kam tidak diperbolehkan masuk. Bosan menunggu ayahnya terlalu lama, akhirnya Kam mengajak Korn jalan-jalan. Untuk itu Kam membelikan sebuah lonceng untuk Korn. Ketika itu Kam sedang asik menonton tinju dan tidak menyadari ada sekumpulan anak-anak nakal mengganggu Korn. Korn tidak terima diganggu, akhirnya mengejar anak-anak tersebut sampai membuatnya terpisah dengan Kam. Di sisi lain, si ayah tampak kebingungan dan terlihat bahwa orang-orang di sana ingin memeriksa Poryai dan bermaksud bertujuan untuk membawa Poryai secara paksa. Tentunya ayahnya dan Poryai jelas memberontak atas tindakan mereka, tetapi karena si ayah terus melawan, akhirnya ia ditembak oleh pemuda di sana, sebut saja Sutep. Tidak terima melihat ayahnya ditembak, akhirnya Poryai pun mengejar Sutep. Ketika hendak mengejar Sutep, Poryai melihat Korn dibawa oleh seseorang pemburu. Akhirnya Poryai memutuskan untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Kemudian Kam datang kepada ayahnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas si ayah hanya menyuruh Kam untuk menyelamatkan Poryai. Poryai terus mengejar Korn, tapi sayangnya mereka berdua berhasil ditangkap oleh si pemburu. Untuk itu diadakan lagi upacara menemukan keberadaan Poryai. Setelah itu scenes berpindah ke tempat di mana terlihat sekumpulan orang-orang kaya sedang berpesta, dan di sana juga ada Sutep yang menembak ayahnya. Tidak lama kemudian Kam tiba-tiba muncul dan memukuli orang-orang di sana. Tersisa Sutep yang masih hidup. Kam dengan penuh amarah menanyakan keberadaan gajahnya.
Untuk itu Sutep memberitahu bahwa gajah tersebut berada di tangan Johnny, seorang gangster yang mengelola restoran Tom Yum Goong di Sydney, Australia. Nanti kita bakalan tahu. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut menggunakan perahu bot dan membuat kekacauan di sana. Dua minggu kemudian kita melihat berita di Sydney, banyak masyarakat di sana tidak terima ada gajah di kota tersebut karena gajah itu diduga hasil curian. Ini adalah Sersan Mark, di mana dia salah satu polisi sangat eksis menyampaikan berita di stasiun televisi dengan gaya menariknya. Kemudian Mark mendapat berita bahwa ada perampokan di sebuah minimarket. Dengan cepat Mark pergi ke lokasi perampokan tersebut untuk mengatasinya. Tapi tak disangka Mark mengenali perampok tersebut, lantas Mark pun sangat mudah menangkap perampok itu. Di perjalanan Mark melepaskan perampok tersebut dan itu akan membuat Mark menjadi masalah besar nantinya. Nanti bukan sekarang. Kini Cam tiba di Bandara Sydney, kemudian Cam menaiki taksi dan menyuruh supir tersebut untuk mengantarkan ke tempat Tom Yum Goong. Tapi tak disangka supir taksi tersebut buronan polisi. Mereka pun dikejar polisi, termasuk Mark juga mengejar buronan tersebut. Saat terkepung, buronan itu mencoba menodongkan pistol kepada Cam, bermaksud untuk menyandranya agar polisi tersebut pergi dari tempat itu. Tapi bukan hal sulit bagi Cam, dia mampu mempalitekan buronan itu. Saat itu salah satu polisi atau inspekturnya yang bernama Vincent menembak buronan itu dan Cam pun berhasil kabur di sana. Mark yang bingung melihat tindakan Vincent menanyakan kenapa melakukan hal tersebut. Vincent mengatakan bahwa Cam bukan seorang sandera dan menyuruh Mark untuk menangkap Cam yang kabur. Untuk itu Mark dan asistennya kembali mengejar Cam. Di dalam mobil, Cam memberitahu Mark bahwasanya dia sedang mencari kerabat dekatnya, yaitu seekor gajah. Di perjalanan, Mark berhenti di sebuah restoran Tom Yum Goong. Kemudian Cam melihat Johnny saat itu dan menyuruh Mark untuk menangkapnya. Tetapi Mark tidak mendengarkannya dikarenakan tidak ada bukti kuat untuk menangkap Johnny. Lalu Cam pun memberontak untuk kabur dari polisi tersebut dan menyebabkan mobil polisi itu nabrak pepohonan. Untuk itu Cam mengikuti Johnny sampai di sebuah jembatan. Cam berteriak-teriak menanyakan keberadaan gajahnya, akan tetapi dia dihajar oleh Johnny. Johnny pun berhasil lolos. Saat itu ada wanita bernama Pla. Ia memperingatkan Cam untuk jangan berurusan dengan Johnny, tetapi Cam tidak mendengarnya. Cam terpaksa harus melawan satu persatu antek-anteknya terlebih dahulu. Saat salah satu anteknya Johnny ke-triggered oleh Cam meminta agar membawanya ke tempat persembunyian Johnny. Kemudian scenes berpindah di mana Johnny sedang bertransaksi narkoboy, akan tetapi transaksi tersebut batal karena ada Cam yang mengacaukannya. Di sana terjadi baku hantam antara Cam dan anak buah Johnny. Melihat Cam yang sangat kuat, Johnny memanggil semua pasukannya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan Muay Thai-nya, Cam mampu menghajar semua pasukan tersebut. Setelah mengalahkan antek-anteknya, Cam kelelahan dan tertidur di sebuah gang. Dia ditemukan oleh Pla yang bertemu Cam sebelumnya. Saat itu Pla membawanya ke apartemen. Scenes berpindah kepada Johnny. Di sana ternyata Johnny bekerja terhadap wanita yang bernama Rose. Rose salah satu bos gangster berbahaya di Sydney dan ia juga pemilik restoran Tom Yum Goong. Di sana Rose marah terhadap Johnny karena telah mengacaukan bisnisnya.
Kembali ke apartemen, Kam di sana memimpikan pertempuran epik yang melibatkan gajah perang. Kam pun terbangun karena mendengar suara sirine polisi dan harus melarikan diri. Di lain lokasi, Mark dan asistennya dikeluarkan dari kasusnya karena telah kehilangan tersangka dan menyebabkan kekacauan di jalan. Mark ditugaskan kembali untuk menjaga keamanan pertempuran komisaris polisi dengan sekretaris jenderal. Dalam pertemuan itu, Pla berperan sebagai gadis pemandu lahun bagi sekretaris jenderal. Di saat Pla sedang melakukan goyangan hot, pria itu tiba-tiba kambuh asmanya dan menyuruh Pla untuk mengambil obatnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria berpakaian hoodie menembak mereka semua. Ternyata orang itu adalah perampok yang ditolong Sersan Mark sebelumnya. Lantas Sersan Mark menanyakan, "Apa yang kau lakukan?" Pada saat perampok itu ingin menjelaskan, tiba-tiba ia ditembak oleh Vincent. Ya, terkuak fakta bahwa Vincent dalang dari semua ini. Vincent menembak asisten Mark dan membunuh sekretaris jenderal menggunakan pistol milik Mark. Untungnya saat itu Sersan Mark berhasil lolos dari Vincent. Dan Pla yang saat itu terhindar dari kematian pergi dari tempat itu dan mengambil bukti rekaman kejadian pembunuhan di sana. Berita pun heboh di televisi, diduga Sersan Mark telah membunuh sekretaris jenderal dan Mark pun menjadi buronan para polisi. Terlihat Pla ingin memberikan sebuah rekaman kepada Mark tetapi tidak jadi karena ada Vincent saat itu. Tidak lama kemudian Mark ditelepon temannya, dia mempunyai barang bukti bahwa Mark tidak bersalah. Kemudian Mark pun menghampiri temannya tapi ternyata Mark dijebak oleh Vincent dan Johnny. Alhasil Mark pun ditangkap oleh mereka. Di sisi lain Pla pulang ke apartemennya dan melihat tempatnya sudah kacau berantakan. Tak lama Pla didatangi polisi yang menanyakan rekaman kamera yang dibawanya. Untuk itu polisi tersebut menangkap Pla. Tapi saat itu ada Kam yang menyelamatkan Pla. Pla menceritakan kepada Kam semenjak Johnny datang ke sini, kota ini menjadi semakin kacau. Dan di dalam restoran Tom Yum Gong terdapat sebuah tempat rahasia yang di dalamnya hanya berisi orang-orang khusus. Pla pun menyuruh Kam agar masuk ke Tom Yum Gong yang kemungkinan kerabat atau gajahnya ada di dalam sana. Dengan arahan Pla, Kam memasuki Tom Yum Gong. Dia berjuang masuk ke tempat rahasia. Untuk itu ia harus melawan satu persatu anak buah Johnny. Sampainya di ruangan tempat VIP paling atas, Kam bertemu dengan Johnny. Kam berteriak-teriak mencari gajahnya, tapi Johnny malah mentertawakannya. Johnny langsung melemparkan lonceng yang dipakai gajahnya saat itu. Kam melihat di sekeliling orang-orang makan makanan tak lazim seperti kalajengking, curut, bayawak, pokoknya makanan yang ararane, kalian tidak boleh mencobanya. Kemudian Johnny langsung menghajar Kam dengan sangat mudah. Biasa lalakon ma eleh heula di awal gitu. Untuk itu Kam dengan penuh sangat amarah ia berdiri menalikan lonceng ke tangannya dan Kam menjadi sangat kuat. Ia pun sangat mudah melawan Johnny dan pasukannya. Lalu Kam memasuki area penyimpanan yang berisi berbagai hewan tak lazim seperti orai, papatong, cucunguk, monyet, dan lain-lain untuk disajikan kepada pengunjung khusus di sana. Terkuak fakta bahwa tempat Tom Yum Gong menjual makanan-makanan ilegal. Ngeri pisan pokoknya mah guys. Tak hanya menjual makanan ilegal, di sana Kam menemukan Mark dan para wanita yang disekap. Kemungkinan wanita itu dijual untuk menjadi pemuas lelaki hidung belang atau PL pemandu lahun. Kam membebaskan Mark dan menemukan Korn saat bersembunyi. Untuk kemudian ia melarikan diri membawa Korn dari tempat tersebut. Beberapa menit kemudian polisi pun datang. Sementara itu Rose diangkat menjadi pemimpin baru geng Cina setelah dia membunuh dua calon penerus lainnya. Rose sangat kecewa besar ketika Johnny tidak bisa mengatasi masalah restorannya dan Rose memecat Johnny sebagai anggotanya. Tak lama muncullah Vincent datang menemui Rose. Ya, terkuak fakta lagi, Vincent ternyata bersekongkol dengan Rose. Di sisi lain, Kam dan Mark bersembunyi di dalam kuil.
อยู่ที่นี่ไม่ได้เว้ยผมคงต้องขอลาก่อนนะครับไปขาม Setelah beberapa hari bersembunyi, mereka memutuskan untuk pergi dari kuil tersebut. Tidak lama mereka pergi, datanglah Vincent yang akan melakukan hal buruk ke kuil itu. Dalam perjalanan, Mark merasa ada yang aneh, lalu Mark dan Cam memutuskan untuk kembali ke kuil. Dan benar saja, kuil tersebut sudah hangus terbakar dan orang-orang di sana sudah lemah tak berdaya. Di sana Cam bertemu dengan seorang petarung bela diri capoeira dan akan terjadi pertarungan yang sangat epik beradrenalin. Setelah mengalahkan petarung tersebut, muncul lagi ahli bela diri pedang. Terpaksa Cam harus melawan orang itu. Lagi-lagi Cam dengan mudah berhasil mengalahkan semua petarung itu. Tak ada habisnya muncullah seorang pria berbadan besar seperti Big Show. Kali ini pukulan Cam tidak mempan melawan pria besar tersebut. Cam kewalahan melawan pria besar tersebut, tapi saat itu ada polisi tiba dan Mark datang membantunya sehingga pria besar tersebut pergi dari tempat tersebut. Cam disuruh Mark agar pulang ke kampungnya karena sudah menemukan Korn, tetapi Cam tidak akan pergi sebelum menemukan gajah satunya lagi, yaitu Poryai. Ingat kan ada dua gajah yang diculik, jadi dia harus menemukan satunya lagi. Singkat cerita saja, pagi hari pun tiba. Cam melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari Poryai. Di sana Cam mendatangi Madame Rose yang sedang mengadakan sebuah konferensi. Cam mengacaukan acaranya dan melawan semua gangster di sana. Kemudian gajahnya masuk dan sudah ditangkap oleh Vincent. Saat Vincent sedang menodongkan pistol, tiba-tiba Mark muncul dari dalam lift dan membantai habis semua anggotanya. Cam berpisah sementara Mark mengurus Vincent. Tapi tak disangka ada Johnny datang, ia menembak Mark tapi untungnya ia selamat. Namun sangat tidak diduga Johnny menembak Vincent dengan alasan ingin menyelesaikan masalah ini. Di lain lokasi Cam menemukan Poryai sudah menjadi fosil. Cam tiba-tiba tidak berdaya melihat itu semua. Terlalu banyak kenangan bersama Poryai sehingga dia pasrah dipukuli oleh para gangster di sana. Sampai akhirnya ia bangkit kembali setelah salah satu orang menusuknya. Cam menyerang semua pasukannya sendirian dengan sangat brutal. Sumpah keren banget ini asli, soalnya film ini dilakukan secara real tanpa stuntman, jadi orang resep gitu. Setelah membantai habis pasukan Rose, Cam menghampiri Rose, tapi tiba-tiba muncul lagi pria berbadan besar. Lagi-lagi dia harus melawan pria besar tersebut. Perjuangan Cam sangatlah berat karena sekarang Cam harus melawan teman-temannya yang sama tinggi besarnya. Korn di sana mencoba membantu Cam, akan tetapi Korn malah dilempar dan tak berdaya. Cam yang sudah lengah mencoba melawan kembali, tetapi ia sudah kewalahan dan dilempar kembali oleh si pria besar ke posir Poryai. Kemudian Cam bangkit kembali dengan penuh amarah, lalu ia menggunakan fosil Poryai sebagai senjata utama. Di tengah-tengah pertarungan, Cam menyadari bahwa urat adalah bagian paling rentan untuk dilukai. Akhirnya ia pun melawan mereka dengan memutuskan urat-uratnya. Setelah itu tersisa Rose yang saat itu kabur menggunakan helikopter. Tetapi Cam tidak melepaskan begitu saja. Dengan nekatnya, Cam melompat dari gedung tersebut untuk menangkap Rose. Sehingga mereka berdua pun jatuh dan Cam terjatuh di tempat fosilnya Poryai. Kemudian Cam dengan laleles menghampiri Korn. Ia begitu sedih karena telah kehilangan Poryai dan film pun selesai.
Film ini masih berlanjut, ada sequel yang keduanya. Nanti next kita akan bahas, jadi stay tune aja ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, see you next video.